Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMu. Bank Syariah Bukopin kembali menggelar rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa memutuskan persetujuan atas laporan tahunan perseroan serta pengesahan perhitungan tahunan. Dan dalam rapat pemegang saham luar biasa juga mengangkat Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Samsul Anwar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Bank Syariah Bukopin menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2019 dan rapat umum pemegang saham luar biasa pada Rabu 17 Juni lalu. RUPST-BSB telah memutuskan persetujuan atas laporan tahunan perseroan serta pengesahan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca bank dan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan equity at the charge sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bukopin Syariah. Sementara itu, dalam agenda rapat umum pemegang saham luar biasa juga menghasilkan salah satu keputusan, yakni mengangkat Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Samsul Anwar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan Ikhwan Abidin Basri menggantikan Yunar Ilyas Rahimahullah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Hal itu terhitung mulai efektif setelah adanya persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan perubahan ini, maka susunan pengurus Bukopin Syariah ialah Dewan Komisaris yang terdiri dari Tri Joko Prihanto sebagai Komisaris Utama Independen, Rudi Bahtiar sebagai Komisaris, Bendara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suyatno sebagai Komisaris Independen, dan di jajaran direksi yakni Dery Yanuar sebagai Direktur Utama, serta Dewan Pengawas Syariah Ikhwan Abidin sebagai Ketua DPS, dan Samsul Anwar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Dalam penuturannya, Direktur Utama Bank Syariah Bukopin Dery Yanuar menyampaikan terkait agenda rapat pemegang saham tahunan dan luar biasa dengan menghasilkan sejumlah keputusan diantaranya terkait pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan salah satu agenda tahunan kita dan juga salah satu agenda rapat luar biasa kita dan berlangsung dengan lancar. Seluruh pemegang saham hadir dan sudah diambil keputusan secara aklamasi sesuai dengan rencana sebelumnya. Salah satu mungkin poin yang cukup bisa disampaikan di sini adalah bahwa hari ini kita sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2019 dan laporan 2019 ini menjadi salah satu dasar kita untuk menjadi membuat rencana pertumbuhan di 2020. Ya, dan insya Allah mungkin 2020 ini walaupun kondisi kita sedang ada pandemi dan krisis dan kami masih optimis bahwa BSB, Bank Syariah Bukopin masih akan terus tumbuh dan bisa memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Nah, satu lagi bahwa hari ini juga kita sudah mengambil keputusan untuk pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang alhamdulillah sudah juga mendapat rekomendasi dari MUI, yaitu pertama adalah pengangkatan Bapak Samsul sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Bukopin dan juga pengangkatan yang baru yaitu Pak Samsul tadi ya sebagai Dewan Pengawas Syariah Bukopin dan yang Pak Ikhwan Abidin menjadi ketuanya ya, dan itu insya Allah akan semakin memperkuat kinerja Bank Syariah Bukopin dengan dukungan dari Dewan Pengawas Syariah yang kami nilai memiliki latar belakang dan kompetensi yang sangat baik. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu membuat Bank Syariah Bukopin ke depan bisa lebih tumbuh, lebih baik lagi dan bisa memenuhi semua kepentingan seluruh stakeholder Bank Syariah Bukopin. Dalam kesempatan yang sama, Dery Yanuar juga menyampaikan ikhtiar perbankan di tengah pandemi COVID-19 untuk terus hadir memberikan program-program positif dan kontributif dalam membantu masyarakat di tengah realitas pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah pandemi ini tentu kita pasti harus bisa yakinkan adalah bahwa fungsi perbankan sebagai lembaga mediasi harus tetap berjalan. Ya, di sini kami memang juga harus memperhitungkan kemampuan jangka panjang dari mesin produksi bank ini supaya bisa tetap terjaga dengan baik.
Nah, tentu ini harus juga didukung oleh seluruh stakeholder, apakah itu nasabah yang ada, pemegang saham, juga mungkin termasuk regulator yang harapan kami bisa berjalan sejalan untuk kita bisa menghadapi situasi krisis ini dengan baik. Ya. Salah satu strategi dari Bank Syariah Bukopin adalah bahwa kami ingin memperkuat struktur di level menengah ke bawah. Ya. Dalam hal ini adalah kaitan dengan pembiayaan maupun pendanaan yang ingin kita terus perkuat, baik itu di retail, ya, mikro maupun personal. Karena kami menilai bahwa individu-individu yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap pertumbuhan bank syariah ke depan, mereka memiliki potensi yang besar, sehingga itulah yang kami akan garap lebih fokus melalui pembuatan program-program yang mengarah kepada peningkatan pendanaan maupun pembiayaan di sektor retail dan mikro. Selain itu, Direktur Utama Bukopin Syariah menjelaskan hingga akhir Desember 2019, ketatnya persaingan di industri perbankan juga dirasakan oleh Bukopin Syariah. Kendati begitu, Bukopin Syariah masih mampu mencatatkan pertumbuhan DPK yang positif dengan kenaikan mencapai 11,96%. Total DPK tumbuh dari 4,54 triliun rupiah pada 2018 menjadi 5,09 triliun rupiah pada tahun 2019. Dery menuturkan dukungan dan sinergi yang terjalin dari seluruh pihak merupakan energi dan motivasi yang luar biasa bagi Bukopin Syariah, sehingga berhasil menutup tahun 2019 dengan pencapaian kinerja keuangan dan usaha yang tetap baik dan positif. Dengan dukungan dan sinergi itu, Bukopin Syariah berkomitmen untuk mengubah tantangan menjadi potensi pertumbuhan untuk Bukopin Syariah, serta mampu memberikan manfaat dan maslahat bagi seluruh pihak di tanah air. Tim TV mau memberitakan dari Jakarta. Boleh ikut dulu Pak sebentar. Tapi jangan mepet-mepet ya.